ketika kita berbagi, kita happy. Dari sisi happy itu, Allah kasih rezeki dari berbagai pintu yang kita nggak pernah duga. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya kita bertumbuh gitu. Jadi setiap lini-lini usaha kita bertumbuh. Assalamualaikum, saya Alwin Ong, saya seorang entrepreneur sekaligus sociopreneur asal dari Medan. Hari ini saya akan sharing dengan teman-teman terkait bagaimana untuk memulai bisnis dan bagaimana kita bisa meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Saya adalah seorang anak dari ibu yang tidak pernah menamatkan sekolah dasarnya. Dan saya punya impian ketika saya dewasa, satu masa saya ingin memberikan sebuah kebahagiaan bagi ibu sekaligus ibu-ibu lainnya. Jadi saya lahirnya di Padang, kemudian besarnya di Bedagai, daerah pesisir, dan kuliah akhirnya di Medan. Jadi sedari kecil, uniknya saya besar dari keluarga yang memang ibu saya berniaga dan almarhum ayah saya juga seorang peniaga. Tapi dari kecil memang sudah tidak ada orang tua gitu ya. Jadi hanya dengan ibu saya adalah single factor sekaligus single parent. Nah, saya sering sekali mendengar orang-orang jika terlahir dari keluarga yang broken home, kemudian mereka dibesarkan oleh seorang ibu atau seorang ayah saja, kecil kemungkinan mereka menjadi berhasil. Dan itu jadi satu motivasi ke saya. Saya yakin Allah itu sudah menakdirkan kita sebagai seorang manusia, takdirnya sendiri, dan kita meraih takdir kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Secara keseharian, saya menjalankan bisnis, jadi ada beberapa bisnis yang kami jalankan dan itu saling terintegrasi. Jadi dulu sekali saya memulai bisnis itu dari jualan handphone, tapi pada kondisi kita harus belajar ya, dari dalam bisnis itu memperhatikan peluang lebih besar gitu. Nah, ketika handphone semakin murah, kami meng-close usaha handphone kami dan menggantinya dengan digital printing. Nah, dari digital printing itulah akhirnya kita saat ini berusaha di bidang digital printing, kemudian kami kembangkan terkait dengan wisata, edukasi, entrepreneurship, dikaitkan lagi dengan bersama-sama bertumbuh dengan teman-teman UKM. Nah, jadi saya ada digital printing, Naxis Digital Printing, kita ada MOWI Indonesia, kemudian bersama teman-teman ada Ria, Ara, dan teman yang lainnya bikin UKM Mart. Nah, jadi salah satu usaha itu MOWI ya, salah satu usaha saya itu MOWI. MOWI itu sebuah singkatan, jadi kepanjangannya itu adalah Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship. Nah, kelihatannya simple yang kita lakuin tentang MOWI. Tapi sesungguhnya MOWI itu mulai dari keresahan. Saya resah ketika jalan-jalan ke kota lain, jalan-jalan ke luar negeri. Mereka kotanya punya identity. Tapi di lokasi saya sendiri, ya di keseharian saya sendiri di Medan, blank. Bahkan ketika sharing dengan teman-teman mahasiswa, saya sering tanya, kawan-kawan, Medan itu kota apa? Saya bilang. Ada yang bilang, kota begal, kota sejuta lubang gitu ya. Waduh, kok negatif semua ya? Sekali cakep, kota durian gitu ya. Nah, akhirnya saya coba nyari nih, kita riset sejarah tentang kota Medan. Kemudian, apa sih budaya yang ada di Medan? Apa julukan-julukan bagi kota Medan? Kita susun. Dan saya berpikir ketika kita tuh pengen mencintai kota kita, mencintai negeri ini. Kalau cinta itu kan harus kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang katanya kan. Sayang baru cinta gitu. Dan kita ciptain bagaimana orang bisa jalan-jalan dengan asik. Di jalan-jalan itu mereka mengenal kotanya. Kemudian mereka tahu sejarahnya. Sampai mereka tahu kuliner yang enak. Wirausaha-wirausaha yang ada di situ. Itu jadiin komplit. Nah, jadi MOWI itu punya 4 titik poin. Pertama itu city tour, visit heritage,
education, dan entrepreneurship. Nah, 4 poin ini. Pilot project yang kita buat itu ada di Medan. Ketika menjalani bisnis, kita nggak boleh jalan tanpa perencanaan. Jadi bisnis itu harus dimulai dari sebuah perencanaan. Semangat itu penting, sangat penting bahkan. Mindset juga penting gitu. Tapi kalau kita jalan, nggak ada roadmap-nya, itu juga jadi problem. Sehingga kalau memulai usaha pertama sekali, ambillah oret-oret, tulislah setidaknya. Nah, apa nih goals-nya? Visinya apa sih? Misinya apa sih? Gimana cara kita mencapainya? Nah, itu harus ditulisin gitu. Dan ketika teman-teman memasuki dunia usaha, jangan remeh terhadap pencatatan. Nah, itu penting sekali, memisahkan antara uang pribadi, uang usaha, itu penting. Prinsip saya dalam berbisnis adalah pertama kita luruskan dulu mindset. Kita lurusin niat kita. Kenapa kita memulai bisnis? Kemudian mindset seperti apa yang ingin kita bangun gitu. Jadi kalau saya pribadi, pertama niatnya saya lurusin, saya ingin berusaha, kemudian dari hasil usaha, insya Allah untuk kebermanfaatan lebih banyak. Kemudian secara prinsip, kita ini semua bekerja. Dan yang paling penting kita katakan adalah, bekerja itu adalah ibadah. Jadi jangan menganggap itu sebuah keterpaksaan. Dan yang paling penting lagi, spirit. Nah kalau di kita, di tim itu ada spirit namanya Yopacuso. Jadi Yot, fast, customized, and social care. Nah, social care-nya itu dikuatin. Nah, kalau yang biasa saya lakuin gitu bareng seluruh tim, kalau di Narsis kita itu bikin program setiap 1 tahun sekali. Kita tuh bagiin paket sembako ke daerah-daerah inilah ya. Mohon maaf yang ekonomi lemah gitu ya. Nah, itu kita bagiin. Kemudian kalau dari MOWI juga melakukan hal yang sama. Insya Allah untuk yang bulan depan kita tuh bikinin program, kalau di MOWI itu ada namanya Mommy Care. Nah, jadi Mommy Care itu adalah memberikan pelayanan USG secara gratis bagi ibu-ibu hamil dengan ekonomi lemah. Kalau sekarang yang udah kita jalanin, adik-adik yang dari panti asuhan, yatim piatu, difabel, itu boleh akses program MOWI secara cuma-cuma, nikmati saja, dan itu memang kita dedikasikan untuk anak-anak negeri supaya semakin mencintai kotanya. Nah, seperti itu sih yang kita lakuin. Sementara kalau untuk teman-teman UMKM, biasa kita bikin edukasi. Nah, edukasinya itu bisa tentang bagaimana memulai bisnis, kemudian bagaimana meningkatkan penjualan secara online. Nah, itu kita sharing sih ke teman-teman sekalian. Nah, jadi intinya ke dalam dunia usaha itu adalah kita melihat tidak hanya tentang sebuah peluang usaha, tapi kita juga melihat peluang berbagi. Nah, ini agak lucu nih ya, ketika pandemik mungkin orang-orang sibuk ketat pinggang, kita bikin sebuah gebrakan yang unik sih. Jadi begitu pandemik terjadi, kita langsung kumpulin, kita punya dana berapa. Nah, kita punya dana berapa, kemudian kita beliin sembako, kita langsung aktivasi MOWI untuk sebarin ke sekitar. Jadi ada beberapa daerah yang kami turun, itu ada di daerah Sedang Bedagai, Deli Serdang, Medan, kemudian daerah Binjai. Nah, kemudian dari sisi untuk kesehatan, kita bagiin APD dan perlengkapan untuk puskesmas. Nah, kalau secara logika manusia, di kondisi COVID, di saatnya kita berhemat, kami ngeluarin itu gitu. Bisa jadi, wah bakal bangkrut nih gitu kan, uangnya habis gitu ya. Tapi ada hal yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang kita nggak bisa cerna dengan akal, tapi bisa kita rasa dengan hati. Nah, jadi ketika kita berbagi, kita happy. Dari sisi happy itu, Allah kasih rezeki dari berbagai pintu yang kita nggak pernah duga. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya kita bertumbuh gitu. Jadi setiap lini-lini usaha kita bertumbuh.